Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. In this lesson, we are going to discuss about how to express suggestion, memberikan saran, ya, memberikan saran. Ini bagian materi yang penting ya. We have discussed in the grade 10, and today in grade 11, we would like to discuss it again with other ways. And sebelum ya kita lanjut ke materi berikutnya, ke penjelasannya, mari kita lihat dulu apa bunyi KD-nya. Atau di chapter 1 ini ada KD yang berbunyi adalah macam ini. Siswa bisa menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, interpersonalisan yang melibatkan tindakan menyarankan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, serta meresponnya. Jadi kata kuncinya adalah kita diharapkan bisa menerapkan uh, tindakan menyarankan. Jadi ada tiga, menyarankan dan meresponnya. Bisa menerapkan suggestion dan meresponnya. Itu pokoknya. Kemudian keterampilannya adalah KD keterampilan kita diharapkan terampil ya. Terampil menyusun teks interaksi ya berkaitan dengan tadi menyarankan. Sekaligus bisa meresponnya sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar. Nah, kita akan fokus ke sana ya. But before we discuss it far, we would like to discuss this one. Sometimes students find difficulty how to differentiate between giving opinion and suggestion. It is different, right? Sometimes it is interchangeable. Jadi kadang itu terbalik-balik. Seharusnya memberikan suggestion, yang dia sampaikan adalah opinion. Seharusnya yang dia sampaikan adalah opinion, tapi yang muncul adalah suggestion. Misalnya, frase I believe, I think, I suppose, and in my opinion. Ini selama ini kita pakai untuk giving opinion, tapi ini juga bisa dipakai untuk giving suggestion. Jadi tergantung frase atau kalimat setelahnya. So take a look at the sample. Ini sample 1, and this one is number 2. Please tell me what to do. I think you should take rest now. I think you should take rest now. Ini dianggap suggesting, memberikan saran. Responnya adalah I'm afraid I can't. Ini direspon dengan menolak atau refusing. Declining or refusing. Terus contoh yang berikutnya, number 2, what do you think about it? I think we should build more nuclear power station. Jadi sama-sama menggunakan I think ya, sama-sama menggunakan I think and then should. Tapi ini beda ya, beda. Jadi yang pertama, contoh yang pertama itu contoh yang suggesting, memberikan saran, and then yang kedua itu merupakan yang giving opinion. Jadi yang suggesting itu kalau kita mau merespon ada dua pilihan, yaitu accept or refuse. Jadi bisa diterima ataupun ditolak. Sementara yang opinion responnya juga ada dua. Direspon dengan agree or disagree, setuju atau tidak setuju. Jadi dua hal yang berbeda ya. Sama-sama frasenya diawali dengan I think dan should, tapi memberikan kesan yang berbeda. Jadi itulah bedanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke how to differentiate, how to understand, and then how to analyze which one is opinion, which one is suggestion. Oke, saya sudah membagi dua ini ya. Dua kolom antara suggestion dengan opinion. Dianggap opinion merupakan is a subjective judgment and viewpoint or statement that is not conclusive. Jadi merupakan penilaian subjektif atau dari sudut pandang subjektif,
pernyataan subjektif. Yang namanya subjektif itu antara satu orang dengan yang lainnya bisa jadi berbeda. Itu opini. Atau it is still debatable. Jadi suatu hal yang disampaikan kok debatable itu namanya opinion. And then responded by agreeing or disagreeing. Direspon dengan setuju atau tidak setuju. Tadi saya bilang adalah masih debatable. Meanwhile, sementara suggestion is a psychological process by which one person guides the thought, feeling, or behavior of another person. Jadi proses psikologis seseorang yang merupakan petunjuk apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan terhadap orang lain. Kemudian direspon dengan menerima atau menolak. Jadi saran itu jangan direspon ketika orang lain berikan saran, jangan direspon tidak setuju, jangan. Ya, tapi diterima atau ditolak. Itu bedanya ya antara suggestion dengan opinion. Nah, saya kira sudah cukup jelas ya bedanya antara suggestion dengan opinion. And then today we are going to focus on suggestion. And then dalam bahasa Indonesia saran itu sering dikatakan suggestion atau advice ya. Saran orang lain tuh kadang berupa suggestion, kadang berupa advice. Nah, dalam bahasa mungkin advice itu cenderung berarti nasihat ya. Advice cenderung berarti nasihat. Jadi levelnya lebih tinggi daripada suggestion. Yang suggestion ini lebih cenderung berarti saran. Jadi memberikan advice itu memerlukan pengalaman. Ya. Levelnya lebih tinggi daripada sekedar saran. Ya. Sekarang bedanya apa? Jadi once again, suggestion is not the same with advice. Jadi tidak sama dengan advice. Kadang diartikan sama saran, tapi sebenarnya itu berbeda. Kita perhatikan dulu bedanya antara suggestion dengan advice. Kalau suggestion giving sense of ideas, memberikan ide lain. Ketika ingin sekedar memberikan ide lain itu namanya suggestion. Kalau advice itu cenderung dipakai untuk counseling ya, sense of counsel or solution to the problem. Jadi memberikan solusi atas sebuah masalah. Jadi umpama saya punya masalah, if I have a problem, then I need advice from an expert, ahli misalnya, atau experienced person, itu namanya advice. Jadi butuh pemikiran, butuh pengalaman untuk memberikan advice itu, tidak sekedar. Kalau mau sekedar saja, tanpa berpikir yang katakanlah analitik, kita namanya itu suggestion. Bedanya tipis juga. And then untuk suggestion, you may not act upon it. Anda bisa melakukan apa yang disarankan. Ya. Bisa tidak, bisa iya ya. You may not ya. Bisa, may itu kan levelnya lebih rendah ya. Jadi bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan, itu suggestion. But advice, your action is necessary. Jadi sangat disarankan untuk dilakukan, itu advice. Kalau tidak dilakukan gimana? Biasanya ada dampak buruknya. Jadi advice itu karena yang memberikan itu orang ahli, berpengalaman, orang tua yang sudah berpengalaman, maka sebaiknya dilakukan, itu advice. Walaupun it is not compulsory ya, tidak suatu kewajiban. Tapi karena yang memberikan itu tidak orang sembarangan, orang experienced person or expert, jadi you action is necessary. And then suggestion cenderung informal, dipakai untuk yang tidak formal atau casual. Sementara advice itu cenderung formal. Misalnya penasihat presiden itu kan formal. Ya bisa antar teman juga bisa. Nah, kalau merasa itu suatu saran yang luar biasa, maka dianggap advice. Any person can suggest without considering their level or expertise, knowledge,
or experience in the area under consideration. Jadi without ya, orang bisa memberikan saran tanpa mempertimbangkan level keahliannya, tanpa mempertimbangkan pengetahuannya dan pengalamannya. Sekedar ngomong aja saran. Yang penting kalau ditanya, oh aku baiknya kamu seperti ini. You should be like this. Jadi tanpa butuh experience, tanpa butuh pengetahuan. Karena tergantung kepada yang diberikan saran, mau diterima atau tidak. Sementara trustingly, people who give advice need ya, termasuk elderly, doctors, psychiatrists, managers, scientists, military expert, among others. It need atau it requires experience. Jadi memberikan advice itu memerlukan pengalaman, memerlukan keahlian. So, few people implement suggestion. Jadi beberapa orang itu bisa melaksanakan suggestion. Ya, kadang diterima kalau memang baik. Kan. Untuk yang advice ini betul-betul sangat disarankan untuk dilakukan. Gitu. Highly implemented. Ya. And then sometimes advice is commercialis. Jadi kadang-kadang advice itu kita perlu membayar kepada orang yang memberikan advice karena dia ahli, dia adalah seorang pengacara, he is an expert and has experience, maka kadang-kadang ini komersialis. Sementara untuk suggestion itu tidak komersialis, ngomong aja gitu kan, just talk. And then the synonym of suggestion is a hint, idea, or offer. And synonym of advice is recommendation. Jadi advice itu is synonymous with recommendation or instruction. So that's the difference. I hope you understand this. Okay, next. Asking for suggestion. Sekarang bagaimana cara meminta saran? Kita fokus ke suggestion and or advice. Ya, itu sama-sama berarti saran ya. Cuma nanti ketika dipakai, ketika kita ingin memberikan saran atau meminta saran, itu dianggap advice jika tadi ya, jika formal, jika orang yang bicara itu kok orang pengalaman, maka itu kita bisa menganggap itu adalah advice. Anyway, in Indonesia, the two word has the same meaning. Ini berarti saran ya. Tapi kalau advice cenderung berarti nasihat ya, lebih levelnya lebih tinggi lah, lebih tinggi daripada saran. Advice is higher than suggestion. Okay, now today we are going to learn how to express as suggestion. The first one is sorry. I have a problem, I need your advice. Saya punya masalah, saya perlu saran, nasihat dari Anda. Advice. What do you suggest? Apa yang Anda sarankan? You can repeat after me at home. While you can repeat when I'm say this, and then you repeat my sentence. I have a problem, I need your advice. Okay. What do you suggest? Repeat. Do you have any suggestion? Please tell me, what should I do? If you were me, what would you do? What's your advice? Tell me what to do. These are the alternative. Alternative how to ask for suggestion. Bagaimana cara kita meminta saran. Anda punya cara lain, silahkan dipakai. Ini cuma alternatif aja. Bagaimana cara menghafalkannya? Kita baca berkali-kali supaya hafal ya. Dengan good pronunciation. Ya.
At least you have to memorize 2 expression. Jadi minimal hafalkan 2 ya. Di antara 7 ini hafalkan 2. Syukur-syukur hafal semuanya. Again, next. Another alternative. Repeat after me again. Do you have any ideas? Do you have any advice for me? Will you give me some suggestion, please? Any idea? Can you give me some advice? What do you recommend? Okay, those are the expression how to ask for suggestion. And then now giving suggestion or advice. Ya, sekarang bagaimana cara memberi? Anda ada yang diminta, maka Anda yang nanti memberikan advice or suggestion. Okay, again, please repeat after me. From the first one, I would like to suggest you that it's better for you to. My suggestion is you should. Ini diikuti kata kerja bentuk pertama ya, verb 1. And then if I were you, I would. You had better. Why don't you? How about? For example, how about going to the canteen? Jadi yang ini yang tambah ing, ini silakan kata kerjanya tambah ing. Umpama go silakan nanti menjadi going. Dan seterusnya. Okay, next. I think you should. The last one. You ought to. Jadi yang verb 1 ini diikuti kata kerja bentuk pertama. Jadi tanpa tambahan ing. Okay, that's the difference. Okay, that's giving suggestion or advice. Okay, the next one. Accepting suggestion or advice. Menerima saran atau nasihat. Okay, repeat after me please. That's good idea. I will do it. I'll try. Thank you. Sure, I can do it. Yeah, you are right. Why didn't I think of that? That's the best one. I'll try that. That's the expression how to accept, menerima saran. Cukup thank you juga bisa ya, thank you. Jadi alternatif ya ini ya. Anda umpama memiliki cara lain boleh ya, boleh. Okay, the next one is refusing suggestion, menolak saran atau nasihat. Okay, please repeat me again. I can't do that. I'm afraid I can't. Could you give me another way? I think it can't solve my problem. I'm not sure. How about other suggestion? I don't think I can. I'm sorry. I don't think I can. Okay, those are some expression how to refuse, bagaimana cara menolak suggestion or advice. Okay, other response. Yeah. If ini jika ya, ini jawabannya bisa A, bisa B. Ya, it depends on how what is X say. Jadi tergantung pada apa yang dikatakan X dan siapa dia X ini. Siapa dia. Jadi bisa direspon thank you for your suggestion, bisa direspon thank you for your advice. It depends on who X is, siapa X itu, dan seberapa penting yang dia katakan. Jadi kamu bicara dengan siapa itu nanti menentukan jawabannya mau suggestion atau advice ya. Seumpama X ini adalah seorang ahli, dia adalah seorang ahli.
He is an expert ya, expert seorang ahli. Kamu seorang misalnya siswa atau mahasiswa, maka jawabannya adalah yang ini, advice. Thank you for your advice. Oke. Atau seorang dokter, ya, dia seorang dokter. Kamu sedang sakit, maka jawabannya adalah thank you for your advice juga. Tapi jika X itu seorang teman saja, teman sekelas, your classmate, just your classmate, kamu sedang mengalami kesulitan juga, bisa jadi, maka jawabannya bisa ini, lebih tepatnya adalah suggestion. Thank you for your suggestion. It depends on who X is and depends on what X says, apa yang dikatakan X ini. Jadi ini menentukan jawabannya mau suggestion or advice. Oke. Common mistake seringkali ketika membuat kalimat ya, nanti setelah ini membuat kalimat ya, menyusun kalimat lesan maupun tulisan, diawali dengan tulisan dulu, but I have to clear it again that how to use what is it, the noun or verb. It's different, noun is different, atau noun is not the same ya, not the same with verb. Jadi tidak sama. Nah, contohnya ini, contohnya sering ditulis-tulis siswa. Do you have any advice for me? Ini nampaknya kayaknya udah benar ya. Apa kamu punya saran untuk saya? Tapi ternyata kalau kita teliti, ada kesalahan di sini, advice. Penggunaan jenis kata. Jadi kita harus tahu penggunaannya, whether it is noun or whether it is adverb. It should be verb or it should be noun. Karena ini harusnya kata benda, any advice, apa kamu punya saran? Nah, saran yang diminta ini adalah sebuah kata benda, maka ini harusnya bukan advice tapi ya, advice yang kayak gini, advice ya, beda ya, ini s ya. Sekarang ini kata kerja, jadi ini berwujud kata kerja, yang ini berwujud kata benda ya, itu bedanya. Jadi sebaiknya ini bukan, sebenarnya ini harusnya bukan yang advice tapi advice yang kata benda, yang ini jawabannya. Oke. Ya, beda ya. And then contoh yang kedua, he is very lucky because he is advised by the right teacher. Oh, dia tuh sangat beruntung karena dia diberi saran oleh guru yang benar. Nampaknya sudah benar, tapi kembali lagi adalah jenis kata. Jadi perhatikan jenis kata yang dibutuhkan. Karena di sini harusnya kata kerja, verb harusnya ya. Karena dia disarankan, kalimat pasif ya. Disarankan tuh harus kata kerja. Ini harusnya kata kerja. Berarti harusnya sebaliknya dengan yang atas. Sorry. Ya, harusnya yang seperti ini. Kata kerja. Yang atas kata benda, yang bawah harusnya kata kerja. Nomor 1 ini harusnya diisi kata benda, tapi di sini kata kerja, jadi salah. Maka harus diganti dengan ini ya, advice. Yang kedua harusnya ini kata kerja, tapi malah diisi kata benda, maka harus diganti dengan yang ini. Jadi sekarang sudah betul, ini juga sudah betul. Oke, jadi catatannya adalah gini. Kalau suggestion itu kata benda, advice kata benda, recommendation kata benda. Jadi kalau mau kata kerja, ini menjadi seperti ini. Suggest, advise, and recommend. Okay. That's the lesson for today. I hope you understand my lesson. And then if you find difficulty or you need to ask me some question, please you can give comment on this channel. And then I like to answer your question. Don't forget to subscribe this channel because after this we are going to discuss it deeper. Itulah perbedaan antara opinion dengan suggestion, kemudian suggestion dengan advice, dan cara penggunaannya.
Saya berharap ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.